Ya, jadi tentang nabi-nabi itu sudah menulis tentang Tuhan Yesus. Gitu. Bagaimana mungkin dia Islam? Karena Islam tidak mengakui Tuhan Yesus. Teman-teman, kita lihat lagi apa yang mau dikatakan oleh Umi Irene ini. Coba, demikian agungnya, demikian indahnya Islam. Yang Umi terkagum-kagum selain itu adalah ternyata yang banyak beralih menjadi Islam justru adalah dari kalangan pemikir. Dengan kata lain, dari kalangan cerdik cendekia. Walaupun kenyataannya juga ada orang meninggalkan Islam, mengingkari Islam, ada. Tapi kasusnya kasus yang terbalik. Teman-teman, sembarangan ya orang ini ya, sembarangan gitu ya. Jadi katanya Islam itu luar biasa ya. Banyak orang menjadi Islam itu dari kalangan cendekiawan lah ya. Dalam kata lain orang-orang yang apa? Yang intelek lah. Orang-orang yang berpikir lah gitu ya. Nah, sementara katanya ada juga sih dari Islam menjadi Kristen gitu ya. Keluar dari Islam ada juga. Ya, tapi terbalik gitu. Dia mau mengatakan bahwa orang Islam yang keluar dari Islam itu dan masuk ke agama lain seperti saya ini, saya dulu Islam, kemudian saya keluar menjadi Kristen. Maksudnya saya ini bukan orang intelek, bukan orang berpikir, bukan orang cendekiawan, tapi orang bodoh. Nah, itu sebenarnya yang mau dia sampaikan gitu. Ini Ibu Irene ini apa ya? Dulu apa? Profesor, doktor, atau apa? Cendekiawan apa? Sebelum Anda jadi Islam, kalau boleh tahu. Atau pernah apa? Pendidikannya sampai di mana gitu? Karena saya dengar sekolah biarawati pun ya, itu nggak selesai. Gitu ya. Nah, kalau saya puji Tuhan, saya selesaikan sarjana strata 1 saya, dan saya juga pernah kuliah ke luar negeri, diberi kesempatan kuliah ke luar negeri, dan itu beasiswa, bukan biaya sendiri, dan gak gampang untuk dapatkan beasiswa ke luar negeri di zaman itu, ya, di zaman itu, gitu, di zaman saya dulu, gitu, itu gak mudah, gitu ya. Jadi saya keluar dari Islam dan menjadi seorang Kristen, itu benar-benar berpikir ya. Saya menghabiskan sekitar 20-an tahun untuk belajar dari sumbernya langsung ya. Anda belajar Al-Quran lalu putuskan jadi Islam karena 1 ayat doang kan, cuman Al-Ikhlas doang kan, tadi kan katanya begitu ya. Jadi 1 ayat itulah yang membuat dia terkagum-kagum. Kalau saya pelajarin seluruhnya. Saya pelajarin Al-Quran seluruhnya, saya pelajarin Alkitab seluruhnya, baru saya putuskan. Bukan 1 ayat doang. Bukan 1 ayat doang langsung terkagum-kagum, terkaget-kaget, enggak. Belum, ya. Seluruhnya saya baca. Seluruhnya saya renungkan. Ya, saya bolak-balik, saya kaji. Ya. Baru saya putuskan, habiskan waktu lama loh. Ya, sekitar 20-an tahun. Baru saya bisa putuskan untuk jadi seorang Kristen. Jadi sangat berpikir peras otak loh saya itu. Ya, jadi nggak bener Anda ini. Jadi sembarangan ngomong gitu, jangan sembarangan lah. Dan banyak orang-orang yang dari Muslim jadi Kristen itu orang-orang hebat loh. Orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Ya. Nah, jadi please ya, sudah tua ya,
Umi Irene, ingat ya usia, ya kan? Kalau murtad ya murtad aja gitu, ya kan? Tapi janganlah menyebar kebohongan. Mari teman-teman, kita lanjutkan apa katanya. Islam, agama yang demikian mulia, agama seluruh nabi, yang Umi katakan kesempurnaannya ada pada masa Rasulullah SAW, setelah demikian banyak diubah-ubah oleh para pengikut Nabi sebelumnya. Nah, nuduh lagi coba, ya, nuduh lagi sembarangan gitu, ya, bahwa agama sebelumnya, ya tentunya dia mau mengatakan Alkitab pasti ya, diubah-ubah oleh umat Nabi sebelumnya. Hello, siapa itu? Siapa yang ubah? Ini benar-benar penistaan terhadap Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu tidak bisa memelihara firman-Nya, ya. Dia melecehkan Sang Pencipta, Sang memelihara tadi, gitu. Masa dia tidak bisa memelihara firman-Nya? Ya, alam semesta ini saja itu di bawah kendalinya, halo. Ya. Anda tidak bisa mengalami apapun tanpa seizin dia. Daun jatuh dari pohon aja, itu nggak akan jatuh kalau tidak seizin dia. Mana mungkin dia mengizinkan Alkitabnya, firmannya diobok-obok, dirobah-robah? Nggak mungkin. Jadi tolonglah berpikir yang sehat, yang waras ya, gitu. Tolonglah. Harusnya semakin tua, semakin bijak, semakin cerdas. Jangan sembarangan bicara, ya. Nah, Allah Alkitab itu sudah menjamin firman-Nya itu tidak akan ada yang bisa merubah-rubah. Ya, dia menjamin pemeliharaan terhadap firman-Nya. Ya. Saya akan bacakan satu ayat saja, Lukas 21 ayat 33. Ya. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, ya, tetapi perkataanku itu tidak akan berlalu, gitu. Langit dan bumi ini bisa runtuh, bisa lenyap, ya. Tapi perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah bisa dirubah-rubah orang, gitu, ya. Anda tidak tahu bahwa sumber, ya, teks sebagai sumber penterjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini itu masih terpelihara sampai hari ini, ya. Masoretic Text untuk Perjanjian Lama, Textus Receptus untuk Perjanjian Baru. Nah, inilah teks yang dipakai sebagai standar untuk penterjemahan Alkitab. Jadi mau dirubah-rubah apa? Apa yang mau dirubah? Ya. Nah, saya bersaksilah sedikit. Kemarin saya diskusi dengan saudara saya. Ya, dia masih berusaha untuk supaya saya bisa kembali lagi mendapat hidayah katanya. Ya. Jadi dia bersyukur dia mau berdiskusi. Saya katakan kalau saya diajak berdebat gak mau, ya, gak ada guna, nanti ujungnya debat kusir. Tapi kalau Anda siap untuk berdiskusi, saya layani sampai kapanpun. Akhirnya kami berdiskusi, ya, ini jarak jauh sekali, dia di Sumatera sana, saya di sini, ya. Nah, kami sampai jam 1 malam kemarin berdiskusi, ya, sampai buka Al-Quran, buka Alkitab, dan saya bersyukur dia masih mau buka Alkitab gitu, lewat aplikasi. Nah, coba buka, saya bilang ini. Nah, Al-Qurannya Anda pegang Al-Quran di sana, saya juga pegang nih, ya. Kalau mau tahu, ya, ini Al-Quran saya, nih, mulai dari yang besar nih saya punya nih, ya. Nah, Al-Quran yang besar sekali nih, nah, ya, nih, ini gede sekali, ya, Al-Quran saya, ya. Nah, ini ada di tangan saya selalu gitu. Nah, kalau yang kecil pun saya punya nih, yang untuk saya bawa-bawa nih, ya. Nah, udah banyak coretan-coretan sih.
Ini Al-Quran saya yang ada terjemahannya, ya. Nah, jadi saya bukan jadi Kristen itu sembarangan gitu, sembarangan percaya, tidak. Saya pelajarin. Ini Alkitab udah keberapa? Ya, udah banyak yang hancur juga karena dipakai sering, begitu ya. Nah, jadi please deh, Bu Irene ya, jangan sembarangan ngomong, begitu. Kalau bicara itu harus berdasarkan fakta, harus mencerdaskan umat, jangan membodohi umat, ya. Jadi tidak ada, Alkitab tidak pernah bisa dirubah-rubah. Kalau Al-Quran saya punya, sebelumnya saya juga punya Al-Quran, tapi nggak tahu di mana ya, mungkin tinggal di rumah saya yang dulu. Ini udah yang keberapa, yang besar sama yang kecil nih ya. Nah, itu kemarin aja saudara saya sampai bingung. Saya baca Al-Quran ini yang punya saya bunyinya begini, kok di tempat dia beda lagi bunyinya. Nah, saya bilang itulah tandanya Al-Quran itu dirubah-rubah juga. Minimal terjemahannya dirubah-rubah. Dan banyak tambahan tanda kurungnya. Dulu tanda kurungnya waktu saya belajar di awal nggak banyak tanda kurungnya. Gitu. Seperti di surat An-Nas aja tuh berubah. Ya, dulu waktu saya pertama belajar baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ya, dan seterusnya itu. Nah, itu beda terjemahannya gitu, ya. Kalau dulu diterjemahkannya Tuhan manusia, Rabbin nas, Tuhan manusia. Kalau sekarang diterjemahkan Tuhannya manusia, beda, ada tambahannya gitu, ada tambahannya di situ, ya. Harusnya kalau ada nyanya kan bunyinya harus Robin Minnas gitu, Tuhan dari manusia gitu, Rabin Minnas gitu. Nggak, kalau Robin Nas itu pasti Tuhan manusia, sudah, nggak usah ditambah-tambahnya gitu, ya. Tapi saya nggak tahu juga kenapa ayat itu bisa terselip di Al-Quran gitu. Satu ayat itu bicara tentang sembahan manusia, Tuhan manusia, Raja manusia, ya, di situ. Harusnya tadi Anda mengatakan Anda pertama kali belajar Al-Quran, ayat yang pertama Anda baca itu adalah Al-Ikhlas. Harusnya kalau dari belakang itu Anda harus baca surat An-Nas dulu. An-Nas dulu itu surat yang paling terakhir, begitu, ya. Nah, begitu Umi. Oke. Nah, jadi saya mau katakan jangan sembarangan lah bicara, gitu ya. Karena sekarang orang sudah banyak yang pintar-pintar. Kalau kita bohong itu ketahuan banget gitu, ya. Kalau kita mengarang-ngarang itu ketahuan banget. Nanti jadi malu sendiri, ya. Nah, oke teman-teman, kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Irene ini. Ini bisa kita lihat. Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Sementara kitab-kitab yang lain harus mengalami penyempurnaan, perubahan, diedit. Bahkan ada ayat yang kemudian dianggap itu sudah nggak perlu dipakai. Ini kan sembarangan lagi ya. Aduh, ini orang sembarangan lagi ya. Al-Quran untuk segala zaman, ya kan? Kitab-kitab lain itu perlu penyempurnaan, perlu perubahan, perlu diedit. Aduh, Anda ini ya sembarangan bicara gitu, ya. Kalau saya tanya, saya kasihin Anda Alkitab ini, kemudian saya kasihkan ya, saya katakan buka tolong. Mana yang Anda anggap di sini ayat Alkitab yang diedit, yang dirubah? Tolong tunjukkan. Ayat mana, pasal berapa, ayat berapa? Siapa yang mengedit? Kapan dieditnya? Terus yang belum dieditnya Anda bisa tunjukkan nggak? Mana? Tunjukkan juga ke saya. Ini yang belum diedit, ini yang sudah diedit. Harus bisa tunjukkan begitu. Gitu, nggak bisa main klaim-klaim kosong begitu. Ya. Aduh, parah ini si Umi ini, ya, parah. Betul-betul pembodohan umat. Dan saya cuma berharap orang Kristen nggak terpengaruh, ya, nggak terpengaruh oleh orang-orang seperti ini. Ya, makanya saya selalu bicara, orang Kristen
harus punya pengetahuan akan kekristenan itu, yang pengetahuan yang baik dan cukup, supaya nggak terpengaruh dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Jadi Anda bukannya tambah pinter tapi tambah bodoh. Sudah bodoh pindah masuk neraka pula gitu ya. Jadi janganlah gitu, jangan ya, hati-hati ya. Mari kita belajar iman kekristenan yang benar, dasar-dasar iman kekristenan dengan benar, memahami Alkitab dengan benar. Niscaya Anda akan terbentengi dengan kebodohan seperti ini. Ya, oke teman-teman. Ya, setelah kita lihat, beginilah kualitas mu'alaf di luar sana yang suka menyerang Alkitabnya orang Kristen, menyerang Tuhannya orang Kristen, menyerang semualah tentang kekristenan dia mau serang begitu. Dia mau fitnah segala macam gitu, teman-teman ya. Beginilah gitu. Nah, tapi bersyukur ya, kita sebagai umat Kristen tidak bisa dibodohi ya. Karena kita tahu apa yang kita percayai. Kita tahu apa yang kita yakini. Kita tahu bagaimana Allah kita. Kita tahu bagaimana pengajarannya ya. Kita tahu bagaimana baiknya dia, bagaimana berkuasanya dia gitu ya. Kita mengerti apa itu Allah Tritunggal, apa itu konsep Allah Tritunggal ya, dan kita mengalaminya gitu, bahwa kita memang dihuni oleh Roh Kudus dan kita merasakan Roh Kudus itu berkuasa, punya kendali atas hidup kita gitu. Setiap hari dia mengendalikan hidup kita. Dia menghibur kita di saat kita lemah, ya, di saat kita sedih. Dia menguatkan kita di saat kita lemah ya. Dan kita berdoa setiap hari kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di sorga. Ya. Dan kita merasakan kuasa-kuasanya begitu luar biasa. Gitu. Penyertaannya dalam hidup kita setiap hari. Ya, dan Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang nyata. Bukan Allah yang di awan-awang gitu. Nggak jelas siapa dia, nggak jelas. Tapi Allah kita Allah yang hidup, Allah yang pernah hadir di dunia ini untuk menebus kita dari hukuman dosa. Dan sekarang kita di dalam pemeliharaannya dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini yang orang lain nggak pernah bisa paham begitu. Ya, termasuk mu'alaf seperti ini. Dulu dia memang tidak pernah hidup di dalam Tuhan. Makanya dia bisa murtad. Begitu. Ya, oke Umi. Ya, saya kira cukup dulu ya teman-teman, pembahasan saya tentang apa yang ciloteh dari Umi Irene Handono ini. Semoga ini menjadi bekal ya, pembekalan untuk kita semua. Kita kedepannya semakin berhati-hati kalau mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini. Ya, dakwah-dakwah yang seperti ini, teman-teman. Ya, jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel penginjilan ya, Noverina Solihin, dan saya berharap Anda tetap semangat, tetap setia untuk mendukung channel ini. Jangan lupa Anda subscribe ya, like dan share video ini ya teman-teman ya. Dan kita bertemu lagi di next video dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.